Kami, CGP Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik. Saya Abdul Chandri dari SMAN Negeri 1 Kecamatan Bogor. Saya Yukafi Mazida dari UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Bogor. Saya Sofiani dari SMK Negeri 1 Bogor. Saya Kiki Yulia Muhtari dari UPTD SDN 12 Bogor. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Bu Kiki. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat, walaupun kemarin ada kegiatan yang harus diikuti, makanya hari ini baru bisa ada kesempatan untuk Ya. supervisi desa. Mohon maaf ya Bu. Oh ya, salah. Artinya walaupun kita punya masalah, tapi karena kita tetap diberikan kesehatan. Allah SWT, walaupun kita banyak masalah, tapi bisa juga kita selesaikan apa yang kita lakukan. Baik, Ibu Kiki. Hari ini kan berencana kita akan melaksanakan supervisi. Iya, Bu. Ya. Tapi sebelum itu mari kita dulu melakukan pra-supervisi terlebih dahulu. Oh, gitu. Saya akan dengan Ibu Kiki akan melakukan diskusi dulu tentang penilaian kita. Kemudian saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Kiki. Baik, mengenai rubrik penilaian, di sini saya akan melihat nanti saat Ibu Kiki melakukan coaching dengan coaching nanti adalah pertama, apakah coaching yang Ibu Kiki lakukan itu sesuai dengan alur kita. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian Ibu Kiki bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu Kiki juga bisa merespon atau coach Ibu Kiki bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Kiki berikan kepadanya. Nah, dan tak kalah pentingnya nanti itu adalah coaching kita itu berjalan sesuai dengan prinsip seperti kemitraannya, proses kreatifnya, ataupun memaksimalkan potensi. Jadi kira-kira di penilaian kita pada waktu kali ini. Nah, Bu Kiki, saya akan menanya pertanyaan kepada Bu Kiki. Yang pertama itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu Kiki kembangkan dalam waktu nanti? Baik Bu, dalam pensi nanti rencana saya akan mengembangkan ketiga kompetensi Bu. Yang pertama presentasi, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada cucu saya nanti. Maksudnya kesan ya, ada bentuk ya. Baik, yang kedua, kompetensi yang mana yang lebih spesifik nanti yang akan ingin Bu Kiki diobservasi? Iya Bu. Pada nanti saya ingin fokus atau spesifik pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Artinya mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, Bu Kiki. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu adalah kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan agar bisa menemukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, artinya coaching setelah Ibu Kiki nanti melakukan coaching, itu nanti coach Ibu Kiki menemukan
menemukan solusi dari permasalahan ya, permasalahan yang menghadapi anak kecil. Iya. Oke Bu Kiki, terima kasih terlebih dahulu kesempatannya. Mudah-mudahan ini nanti pastinya berjalan lancar ya. Oke, silakan Bu Kiki. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Kiki. Maaf ya Bu, Ibu sudah menunggu saya dari tadi. Kebetulan tadi ada kegiatan. Mohon maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa Bu Kiki, Iya, karena Bu. kita sudah janji jadi nggak ada masalah. Ya sekali lagi maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa Bu Kiki. Bu Kiki bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Kiki. Alhamdulillah ya Bu. Jadi Bu Kiki ada tujuan apa ke sini Bu? Sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Bu Kiki. Saya punya ada masalah sedikit gitu. Iya. Makanya kemarin itu saya sampaikan kepada Bu Kiki. Kita bisa diskusi untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi ini. Begitu Bu. Jadi permasalahannya di rumah atau di sekolah Bu? Di sekolah. Di sekolah. Kira-kira ada Ibu permasalahan di sekolah. Jadi apa tujuan Ibu menemukan saya hari ini Bu? Ya tujuannya itu Bu Kiki, karena saya sudah istilahnya itu mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan saya ini, tapi saya buntu gitu Bu Kiki. Jadi saya butuh diskusi untuk orang lain untuk membantu saya dalam mendiskusikan permasalahan yang saya hadapi. Begitu Bu. Iya Bu. Jadi Bu tadi mengatakan bahwa ada permasalahan buntu ya Bu. Ya. Supaya tidak buntu, tentu Ibu ada ukuran keberhasilan dari sesi pertemuan kita hari ini. Jadi apa ukuran keberhasilan kita hari ini Bu? Ukuran keberhasilannya yaitu saya bisa menemukan atau mencarikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang saya hadapi. Iya. Jadi tujuan sebenarnya apa Bu? Tujuan sebenarnya ya mencarikan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya Bu ya. Jadi agenda yang diinginkan diskusikan hari ini Bu? Begini Bu Kiki, saya kan punya siswa. Iya Bu. Nah, siswa saya ini Bu Kiki istilahnya tuh apa ya? Kalau di sekolah itu Bu Kiki dia tidur. Iya. Habis itu mengganggu teman. Iya Bu. Permisi keluar nanti nggak balik-balik. Terus semua atribut yang ada di kelas itu dia ganggu, dia usilin gitu. Iya. Contohnya ada tirai-tirai yang ada di kaca itu nanti dia ambil dijadikannya mainan dan segala macamnya. Atau mengambil pena anak perempuan nanti tidak dikembalikan. Jadi saya pusing menengok anak murid saya yang seperti itu begitu. Jadi makanya saya mau diskusi ini dengan begitu. Jadi Ibu pusing menghadapi anak saat ini ya Bu. Jadi situasi sekarang seperti apa Bu? Situasi sekarang anak saya itu Bu selalu terlambat. Iya. Nyampe di kelas nanti dia tidur. Atau di kelas itu teman-teman mengerjakan tugas dia cuma bengong aja atau mengganggu teman-temannya. Itu begini. Jadi dia usil, mengganggu teman-teman. Semua itu pasti ada sebab ya Bu ya. Nggak mungkin itu terjadi tanpa ada sebab. Kira-kira menurut Ibu apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Kalau yang saya lihat ya Bu Kiki, saya nanya dengan orang tuanya. Anak saya ini termasuk dalam keluarga yang broken gitu ya. Dia masih kecil, sudah ditinggalkan oleh ayahnya gitu. Anak saya ini kan cowok. Jadi dalam masih kecil sudah ditinggalkan sama ayahnya. Istilahnya
ini Bu. Oh, Jadi iya, Bu. dalam kesehariannya pun Mm-mm. istilahnya bukan dia saja yang yang membenci ayahnya, tapi ayahnya pun tidak ada kepedulian sama sekali terhadap anak murid saya ini. Oh, Jadi iya. saya berpikiran mungkin ini salah satu penyebab kenapa anak saya ini selalu tidur mengganggu teman dan segala macamnya. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau dia di rumah, Bu Kiki, itu berbanding terbalik, Bu Kiki. Oh. Kalau di rumah itu dia pagi-pagi bangun jam 4, itu Oh. sudah menolong bundanya Oh, bekerja, iya, karena iya. bundanya jualan cemilan ini atau ya. Jadi dia sudah membantu bundanya bangun jam 4, menggoreng atau ngapain, atau Iya. ada yang kurang, dia sudah nyampe di ibu jam subuh-subuh Oh. itu di pasar gitu, di Iya. pasar pagi-pagi itu. Nah, nanti pulang ke rumah, itu ke sekolah. Jadi Iya. itu antara sekolah dan rumah itu sangat berbanding terbalik. Oh iya. Ini Ibu mengatakan antara sekolah dan rumah benar-benar banding terbalik ya, Bu. Sekarang situasi yang diinginkan seperti apa, Bu? Yang saya inginkan itu Iya, Bu. tidak terlalu muluk-muluk ya, Bu. Iya. Ya. Paling tidak Mm-mm. dia mau duduk tenang di Iya. dalam kelas. Duduk tenang itu bukan duduk aja nggak kemana-mana dan segala macam, bukan itu maksudnya. Iya, Bu. Bu. Paling tidak dalam kelas itu dia mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya, Bu. Walaupun itu yang dibuatnya itu salah ya, Bu, ya, tapi dia mau berada di kelas gitu. Iya, Bu. Bu. Jadi ada sisi sisi positifnya yang bisa diambil oleh guru lain terhadap dirinya. Nah, target saya seperti itu begitu. Saya tidak muluk-muluk gitu. Iya, Bu. Udah bisa saja dia mengerjakan tugas, diam di kelas, Iya, udah Bu. tuh kayak gitu aja. Iya, Bu. Jadi Ibu tidak terlalu berharap lebih atau anak itu harus benar-benar A kalau di posisi Iya. Ibu, cuma Iya, betul. Ibu mengharapkan sesuai apa adanya ya, Bu. Iya, betul. Kemudian semua itu tidak mungkin terwujud kalau tidak ada usaha atau solusi-solusi yang ada yang kita pikirkan ya, Bu. Iya. Mungkin saat ini apa solusi-solusi yang sudah terpikir bagi Ibu untuk menghadapi ini? Solusi yang pertama memang Iya. tidak mengekang dia ya, Bu Kiki, Oh, ya, iya, iya, Bu. menyamakan kualitas dia dengan kualitas teman-temannya Oh, gitu. iya, Itu Bu. yang pertama. Yang kedua, yang saya pikirkan memberikan dia kasih sayang atau perhatian lebih terhadap dia. Iya, Bu. Jadi walaupun dia tidak mendapatkan dari figur dari seorang bapak, paling tidak dia mendapatkan figur seorang guru. Walaupun saya seperti ini, Iya, guru Bu. saya tetap peduli loh, amalnya begitu. Iya, Bu. Gitu. Jadi dia merasa punya guru ya. Iya. Jika dikompetensikan dari setiap solusi yang Ibu pertimbangkan antara 1 sampai 10 berapa skalanya? Kalau skala dia sekarang itu berapa lah ya, Bu Kiki, ya? 40. Oh, iya. Jadi untuk mencapai tujuan usaha solusi-solusi yang Ibu kemukakan berapa kemungkinan akan tercapai tujuan? Saya yakin dia bisa mencapai di angka 7. Bu. Oh iya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Iya. Untuk mencapai di angka 7, terus apa prioritas kan banyak yang Ibu solusi-solusi yang Ibu tawarkan kan Bu? Apa prioritas yang paling Ibu spesifik untuk mencapai rencana untuk mengemukakan gagasan tersebut Bu? Kalau apa namanya itu yang lebih spesifiknya itu Iya. ya yang pertama itu mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Iya. Apa namanya itu peduli gitu, Iya, Bu. peduli, perhatian terhadap dirinya gitu. Terus kalau seandainya
apa namanya itu dia melakukan kesalahan, Iya, Bu. terlambat kan namanya atau Ah, mengganggu iya, di Bu. kelas, yang jelas tidak menjudge kamu lagi tidak Oh, seperti iya, itu, Bu. tapi mengajaknya untuk berdiskusi. Mm-mm. Nah, mungkin bisa jadi dia merasakan ada hal lain yang dia rasakan. Iya ya, nah, ada hal yang kemudian ibu ingin yang merasakan hal yang lain, tidak mencap itu kan, Bu. Iya. Nah, kemudian apa yang harus ibu siapkan untuk mewujudkan semua itu, Bu? Yang saya siapkan tentu yang pertama mental saya ya. Oh, Bu. iya, iya, mental ya, Bu. Mental saya. Uh-uh. Karena apa? Dia sedikit berbeda dengan siswa lainnya gitu. Dia kalau ditanya dia selalu kalau disampaikan sesuatu itu dia Iya. selalu menjawab gitu, ngebantah dan Oh. segala macamnya. Jadi Iya, yang Bu. pertama saya siapkan adalah mental saya. Kalau seandainya terjadi penolakan dari si anak gitu. Iya, Bu. Nah, yang kedua yang saya siapkan adalah tentu strategi atau apa namanya itu langkah-langkah yang terbaik lah yang saya miliki. Memang saya belum terpikirkan apa yang harus saya lakukan atau saya butuh media atau apalah nanti ya tapi Iya, Bu. saya akan menyiapkan strategi yang luar biasa atau pendekatan lah namanya itu Iya. pendekatan yang luar biasa terhadap anak tersebut. Iya, jadi ibu akan mencoba melakukan pendekatan terhadap anak kan, Bu. Iya. Kemudian ukuran sukses dari aksi ibu itu bagaimana, Bu? Seperti yang kita diskusikan tadi ya Bu Kiki, Iya, Bu. ukuran sukses menurut saya itu Bu Kiki, Iya. dia mau berada di kelas itu saja, terus mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu sudah luar biasa Bu Kiki. Itu sudah mencapai poin 7 seperti yang saya sampaikan tadi Bu Kiki. Tidak terlalu muluk-muluk. Oh ya harus tampil ke depan, harus ini, harus itu, tidak Bu Kiki. Iya, Bu. Mau saja dia disuruh guru mencatat, dia mencatat. Walaupun nanti catatan itu tidak jelas isinya dan segala Iya. macamnya, yang penting dia mau melakukan, dia mau berbuat, udah luar biasa itu. Iya, Bu. Jadi ibu mau dia mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya itu kan, Bu. Iya. Untuk menghadapi itu rencana, kita sudah buat rencana yang bagus, pasti ada saja hambatan yang akan kita hadapi kan, Bu. Iya. Jadi bagaimana antisipasi Ibu dalam menghadapi seandainya nanti ada hambatan-hambatan untuk melaksanakan rencana yang Ibu hadapi, Bu? Baik. Kalau seandainya ada hambatan yang namanya Bu Kiki, kita kan hanya bisa merencana Iya. dan melakukan adalah Tuhan. Iya, Bu. Nah, kalau seandainya ada hambatan dari rencana atau strategi yang sudah saya pikirkan tadi, Iya. maka saya akan bekerja sama dengan teman sejawat saya, Bu Kiki, Iya, Bu. sesama guru BK. Uh-uh. Jadi seandainya saya punya kendala, ada teman lain yang bisa membantu saya melaksanakan tugas ini dengan baik dan yang memahami juga sikap dan atau psikologi dari anak peserta didik saya ini. Iya, Bu. Jadi dari sudah panjang lebar Ibu menjelaskannya, Bu. Jadi dari pertama tadi sampai saat ini apa yang bisa Ibu simpulkan dari sisi kita Ibu? Yang bisa saya simpulkan Bu Kiki, Iya. yang awalnya saya merasa apa namanya itu buntu ya Bu Kiki, Iya, saya Bu. menemui Bu Kiki. Iya. Dan sekarang saya menemukan titik terang apa langkah yang harus saya lakukan terhadap permasalahan yang saya hadapi di Iya, sekolah Bu. berkaitan dengan peserta didik saya gitu Bu. Mm-mm. Nah jadi setelah berbincang dengan Bu Kiki, akhirnya ini saya jelas gitu Iya, ya, Bu. titik terangnya ini Iya, loh yang Bu. akan saya lakukan nanti di sekolah. Nah itu Bu Kiki. Iya, Bu. Jadi Ibu sudah menemukan sebuah Iya. pencerahan lah istilahnya ya, Bu. Iya. Jadi
komitmen Ibu merencanakan aksi ini apa, Bu? Nah, komitmen saya Bu Kiki, Mm-mm. saya istilahnya apa ya Bu Kiki ya? Kebanyakan gitu Iya. yang kita temukan di luar, Mhm. di luar sana gitu. Iya. Anak-anak yang seperti itu Bu Kiki ya, Mhm. yang waktu sekolahnya bandel, yang usil, Iya. yang suka apa namanya itu istilahnya kena marah oleh guru dan segala macamnya, mereka itu adalah nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang Iya, adalah Bu. anak-anak yang sukses. Iya, Bu. Tergantung kita guru bagaimana mengkondisikan dia waktu masa masa pubertasnya, Iya, masa dia mencari jati dirinya. Nah, jadi saya Bu Kiki Iya, Bu. punya apa namanya tuh, punya keyakinan gitu. Kalau ini anak pasti akan sukses nanti, Iya, Bu. walaupun bukan di bidang akademik, karena sukses itu bukan hanya di bidang akademik ya Bu. Iya, iya, Nah, Bu. jadi itu komit saya. Oh, iya, Bu. Jadi Ibu sudah ada prasangka baik kepada dia, Bu, dia sukses di masa yang akan datang ya, Bu, ya, walaupun bukan di bidang akademik, karena kesuksesan bukan hanya di bidang akademik ya, Bu. Terus siapa saja yang dapat menurut Ibu membantu Ibu untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu buat ini, Bu? Yang pertama saya yang menurut saya yang bisa membantu langkah-langkah saya terhadap peserta didik saya ini Bu, Iya, Bu. adalah yang pertama adalah rekannya, Oh, iya, teman iya. kelasnya gitu. Iya, Bu. Karena kalau ada dukungan dari teman kelasnya, dia pasti akan betah di kelas. Oh, iya, iya, Tapi Bu. kalau dalam kelas itu dia merasa tidak nyaman, pasti Bu. bagaimanapun saya nanti berkomitmen melakukan strategi. Iya, Kalau Bu. dia tidak nyaman di kelas, tentu tidak bisa juga. Makanya yang pertama itu adalah saya bekerja sama atau melibatkan teman-teman di kelasnya. Nah, yang kedua Iya, saya Bu. libatkan adalah guru BK lainnya, istilahnya teman sejawat. Iya, Ketika Bu. saya terbentur permasalahan yang saya hadapi tentang anak ini, saya mungkin bisa saya akan melibatkan teman sejawat itu untuk Iya, Bu. membantu. Mungkin anak ini bosan dengan saya, ya akhirnya dengan ibu ini dia membuka nanti bercerita, bisa membuka persoalan-persoalan yang dia hadapi. Ayo, Bu. Jadi Ibu diminta bantuan temannya, kemudian Iya. rekan Ibu ya, Bu. Jadi saya berharap ini bisa komitmen yang Ibu buat bisa ditepati ya, Bu. Jadi Iya. kapan kita bisa mengadakan tindak lanjut dari sesi kita kali ini, Bu? Mungkin bisa sekitar 15 hari lagi Oh, ya Bu, iya, ya. iya, Bu. Kenapa? Karena saya masuk kelas itu cuma 1 kali dalam seminggu ya Bu. Oh, iya, Berarti iya, Bu. ada 2 kali nanti saya masuk kelas. Iya, Bu. Tapi setiap hari anak ini bertemu dengan saya Oh, gitu. iya, iya, Bu. Jadi saya memanggilnya anak bujang ganteng gitu. Oh, iya, Jadi, Bu. dia merasa senang, merasa nyaman gitu. Iya, Jadi Bu. walaupun nanti saya marahi dia nggak masalah gitu. Iya, Bu. Contohnya bajunya nggak dimasukin. Nah, kamu kenapa nggak bajunya nggak dimasukin? Iya, Bu. Keluar sendiri bajunya Bu. Dia kan suka menjawab setiap Iya. orang tanyakan itu Iya, Bu. dijawab gitu. Nah, jadi saya berharap memang ini bisa saya laksanakan dengan baik. Iya, Nah, Bu. setelah saya laksanakan ini nanti saya temui Bu Kiki. Oh, lagi, iya, ya. iya, Bu. Siap, Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rancang bisa terwujud ya, Bu. Dan 15 hari yang akan datang saya bisa melihat cerah wajah Ibu karena selesai menghadapi anak tersebut Iya, ya, Bu. iya, Ya. iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Yaudah ya Bu, ya Iya, kasih ya Bu. Bu. Sama-sama. Oke, Iya, Bu. Kiki. Iya, Bu. Gimana kecilnya tadi? Alhamdulillah berjalan lancar
dan ibunya sudah menurut beliau menemukan sebuah solusi dan pikirannya tenang, dan saya berharap apa yang solusi yang beliau temukan itu bisa beliau jalankan ya Bu ya, mudah-mudahan berjalan sesuai yang beliau rencanakan dan hambatan-hambatan yang beliau perkirakan bisa diminimalisir atau tidak terjadi ya Bu, mudah-mudahan anaknya berubah. Oke, Iya Bu. Bu Kiki, Iya, Bu. ini yang terakhir lagi nanti setelah coaching tadi ada Iya, beberapa Bu. pertanyaan yang ya ingin Ibu sampaikan. Mm-mm, Pertama iya, itu Bu. kira-kira apa yang sudah Bu Kiki capai dalam pengembangan yang ingin Bu Kiki inginkan itu menjadi indikator. Apa indikatornya itu dalam coaching tadi? Oh. Itu berkembang. Iya Bu. Tadi saya fokus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Fokus saya tadi kan, alhamdulillah saya sudah menjalankan sesuai yang saya rancang tadi, yang saya fokuskan tadi, dan ibunya juga memberikan jawaban-jawaban yang muncul dari ide beliau. Dia sendiri sudah menemukan solusinya. Iya, menemukan solusinya Bu. Oke, Bu Kiki. Bu. Jadi percakapan Bu Kiki tadi dengan Koci itu ada beberapa catatan yang sudah kami dapatkan. Yang pertama Bu. itu coaching Bu Kiki sudah berjalan dengan baik. Iya, Kemudian sudah memenuhi alur kita, Iya, Bu. ya, mulai dari tujuan sampai pada tanggung jawab. Iya. Kemudian Bu Kiki sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, Iya, Bu. sehingga Kocinya sudah mendapatkan solusi Oh, kepada iya, permasalahan iya. yang beliau hadapi. Iya, Bu. Nah, kemudian Bu Kiki kelihatannya present sekali, ya. Kemudian Iya, Bu. mendengarkan aktif, ya, Iya, Bu. sudah. Kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Jadi alur ceritanya sudah lengkap, Oh, ya. alhamdulillah, ya, Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir, kira-kira Iya, Bu. kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Kiki kembangkan dari hasil coaching yang baru saja Ibu Kiki lakukan? Iya. Saya ingin mengembangkan tadi sudah menggunakan alur kita ya Bu. Cuma saya masih kurang puas rasanya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya ingin mengasah lagi bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, bagus sekali ya Bu Kiki, ya. Iya, Bu. Artinya Bu Kiki akan menginginkan bagaimana tuh Lebih lagi ya, ya. alur kita itu memang benar-benar ya, jadi mengalir dengan sendirinya sehingga iya. nanti coachnya merasa sudah mendapatkan solusi Iya, dari iya, permasalahan iya. dari yang mereka atau beliau hadapi. Iya, Oke, iya, Bu Bu. Kiki, terima kasih banyak Iya, atas Bu. kesempatannya. Iya, Bu. Pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Amin. Oke, Bu Kiki, Iya, terima Bu. kasih banyak. Iya, Bu, sama-sama. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 CGP Angkatan 9. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum